Misi kita hari ini kita mau mencari tahu bagaimana seekor murai batu bisa dihargai setara sama kendaraan bermotor. Dan buat ngurainya, kita harus bongkar rahasia genetika dari dua legenda besar di dunia ini. Yang pertama itu Pak Samsul ya? Iya, pertama ada misteri Trahring Rawon ciptaan Pak Samsul dari Mojokerto yang jujur aja sangat mustahil buat didapatkan sekarang. Dan yang kedua, eksekusi strategi bisnis yang sangat brutal tapi jenius banget dari Abah Tarmin dengan Macan Asia Farm-nya. Oke, jadi buat Anda yang lagi dengerin, coba lupakan sejenak stereotip kalau ini cuma sekedar hobi miara burung di teras rumah sambil ngopi pagi gitu. Beda level ya ini ya. Beda jauh. Ekosistem yang bakal kita telusuri ini adalah titik temu yang sangat kompleks. Di sini ada penerapan ilmu genetika empiris, terus ada manuver bisnis yang kalau dipikir-pikir malah mirip strategi akuisisi perusahaan teknologi gede. Wah, sampai ke sana ya analoginya. Beneran. Dan tentunya ada dedikasi yang nyaris nyentuh batas irasionalitas dari para pelakunya. Paham. Jadi untuk memahami akar dari harga 50 juta tadi, kita harus narik mundur garis waktunya nih. Jadi sebenarnya rawon itu kalau ngambil buat gantangan wajib dari kecil. Kalau besar nggak bisa. Masuk kandang diambil anaknya. Oh, baru gitu. Baru bisa, harus berproses. Misalkan dapat di lapangan banyak orang jual, itu dimainkan nggak bisa. Karena bahasa ibunya, dasarnya itu yang dipakai. Misalkan sampean lahirnya di Madura, logatnya pasti Madura. Nah, logat Maduranya itu kental. Lah rawon itu kayak gitu. Kalau dia netes, logatnya ditaruh Roni Serikat, ya kental Roni Serikat. Nah, kalau misalkan logatnya di Caksul, Caksul itu masterannya apa? Perkutut. Memulai kandang ternak ini sejak kapan sih? Dan bagaimana proses membuatnya? Dulu saya mulai ternak itu 2014. Jadi awalnya pengen main, pengen gantang. Nah itu kan aku nyari trotol, nyari trotol, jodohnya sama SKL di Jatibarang. Nah, dari situ saya beli trotol waktu itu sudah mahal ya. Di SKL itu sekitar 8 juta, 2014 sudah mahal. Terus saya sekolahkan juga di SKL. Nah, dari situ saya sering sharing sama Haji Samsul. Saya dikasih 2 pilihan. Mas Akmal harus milih salah satu, mau gantang apa ternak. Nggak bisa jalan dua-duanya. Jadi kalau gantang harus gantang 100%. Kalau ternak saja. Nanti yang gantang teman-teman yang beli produknya Mas Akmal. Jadi gitu. Nah, dari situ saya berpikir lagi, akhirnya memutusin untuk ternak. Gitu. Belajarnya sama siapa ya? Mulai dari merancang ini sampai ukuran kandang sampai pemberian pakannya segala. Ya dari Pak Haji Samsul itu. Mentornya tuh ya? Mentor saya itu. Jadi saya sering main ke sana. Gak belakang Itu dinanya rawon. Ini rawon biru itu kayak gini semua, enggak ada yang panjang-panjang. Ini El Clasico burung lama. Ini betinanya rawon biru juga, tapi kan itu menghilangkan. Kita meluncur ke sebuah desa bernama Pungging di Mojosari, Mojokerto. Tahun 2004 kan ini?
Betul, tahun 2004. Waktu itu, Pak Samsul Huda memulai proyek ternaknya dengan seekor pejantan bernama Inul. Beliau beli si Inul ini seharga 2 juta rupiah. 2 juta di tahun 2004 itu angka yang cukup serius loh buat modal awal. Lumayan banget kan? Tapi yang bikin peternakan ini berubah kayak laboratorium fiksi ilmiah tuh justru bukan sang pejantan, melainkan indukan betinanya. Betina ini sungguh di luar nalar sih. Iya, ini sangat aneh secara biologis. Dari sumber yang kita baca, teman Pak Samsul yang ngasih burung ini bahkan sempat ngotot banget kalau burung itu jantan. Loh, gimana ceritanya betina dikira jantan? Karena postur fisiknya tuh tegap banget, terus tingkat agresivitasnya juga sangat tinggi. Dan yang paling krusial nih, dia punya jangkauan vokal yang menggelegar. Suaranya kenceng gitu maksudnya? Bukan cuma kencang, betina ini mampu menirukan suara tembakan kasar khas burung cililin dan lovebird. Dalam hierarki dunia burung berkicau, itu tuh karakteristik maskulin absolut yang biasanya cuma dipunyai sama pejantan alfa buat jaga teritori. Oh, pantesan temennya ngotot itu jantan ya. Logikanya kan burung dengan dominasi hormon maskulin kayak gitu nggak bakal berfungsi sebagai indukan buat bertelur dong. Tepat sekali. Tapi kejutan terbesarnya, Dia bertelur. nah itu dia, Pak Samsul secara nggak sengaja ngantongin sebuah anomali genetik. Kayak ada glitch di alam gitu loh. Seekor betina yang rahimnya ngebawa cetak biru DNA petarung murni. Merinding sini. Inilah rahim yang pada akhirnya melahirkan legenda bernama Trahring Rawon itu ya. Benar. Dan buat ngebedain terah bangsawan ini dari murai batu lainnya, ada satu penanda biologis yang sangat presisi. Yang soal warna kakinya itu kan. Iya, warna kakinya harus hitam pekat. Bukan abu-abu, bukan warna yang agak pudar atau ngedop gitu, melainkan hitam legam kayak aspal basah. Hitam legam. Emang kenapa sih kalau kakinya hitam pekat gitu? Dalam ilmu genetika, penanda fisik kayak kaki hitam pekat ini seringkali jadi ekspresi dari gen resesif yang mengindikasikan kemurnian galur atau purebred lah istilahnya. Oh wow, jadi ini murni seleksi alam ya, bukan rekayasa pabrik. Betul banget. Kelangkaan Trahring Rawon ini murni tercipta dari kebrutalan seleksi alam. Beda banget sama misalnya brand sneakers hype atau jam tangan mewah yang sengaja bikin kelangkaan buatan dengan batasin produksi. Artificial scarcity ya kalau di barang branded mah. Iya, kalau Pak Samsul ini, dia sama sekali nggak punya kendali atas kelangkaannya. Makanya, kalau saya ibaratkan nih, nyoba dapat anakan ring rawon asli dari Pak Samsul itu rasanya kayak nyoba dapat kursi di restoran omakase bawah tanah yang paling eksklusif di Jepang sana. Analogi yang pas banget tuh. Bayangin aja, nggak ada papan nama di rumahnya. Beliau bahkan nolak mentah-mentah pakai media sosial kayak Facebook buat promosi. Karena takut kebanjiran pesanan kan. Iya, alasannya simple. Beliau takut nggak bisa menuhin pesanan yang masuk. Kan gila ya orang bisnis biasanya cari exposure. Ini malah sembunyi. Tapi ketakutan itu sangat beralasan kalau kita lihat kapasitas produksinya sekarang. Pak Samsul itu kan sempat sakit lambung parah ya, yang bikin peternakannya sempat terbengkalai. Oh ya, yang sampai banyak anakannya dimakan tikus itu ya. Sedih banget bacanya. Bener. Dari masa kejayaan yang sempat nyentuh 16 pasang indukan produktif, kapasitas mesin biologisnya tuh menyusut drastis, sisa 5 pasang doang. Cuma 5 pasang indukan buat ngelayanin permintaan seluruh Indonesia. Anda tahu nggak berapa panjang daftar tunggunya sekarang? Pasti ratusan orang. Lebih dari 200 orang rela inden tanpa tanggal pasti. Pak Samsul bahkan terang-terangan bilang butuh waktu minimal 1 tahun ke depan cuma buat balikin kapasitas produksi. Boro-boro mikirin pesanan baru. Ratusan orang ini pada dasarnya lagi ngantri nasib ya. Tergantung sama cuaca, birahi hewannya, dan ancaman predator. Nah, kalau antrian Pak Samsul aja butuh waktu bertahun-tahun, hukum ekonomi dasar pasti bakal ambil alih dong. Pasar kan paling nggak suka sama yang namanya leher botol atau bottleneck. Pasti ada agregator yang menjembatani kelangkaan ekstrem ini sama permintaan yang tinggi itu. Seseorang pasti bakal cari celah buat memonopoli sumber dayanya. Dan disinilah nama Abah Tarmin muncul. Sang ahli strategi dari Gresik. Betul. Manuver Abah Tarmin ini luar biasa elegan sih menurut saya. Kita geser dikit nih dari sang kreator di Mojokerto ke Macan Asia Farm di Gresik. Dia mulainya tahun 2014 kan? Iya. Waktu itu dia berguru ke Haji Syamsul Saputro dari peternakan SKLBF di Cirebon. Nasihat utama yang dia dapet tuh bunyinya kayak ultimatum bisnis. Katanya gini, pilih salah satu jalanmu. Mau jadi peternak atau mau jadi pemain lomba, jangan lakuin dua-duanya. Nasihat yang dalam banget tuh.
Itu nyentuh akar psikologi manusia yang paling dasar sebenarnya, konflik kepentingan. Gimana tuh maksudnya? Gini, kalau Anda maksudnya nernakin burung buat dijual, tapi di saat yang sama Anda juga aktif bawa burung ke arena lomba, naluri kompetitif Anda pasti bakal maksa buat nyimpen spesimen genetik yang paling bagus buat diri sendiri. Oh, bener juga. Jadi yang dijual ke orang lain tuh sisaannya. Tepat. Pelanggan di luar sana cuma bakal kebagian produk grade B atau bahkan barang reject. Kalau gitu caranya, reputasi peternakan Anda nggak bakal pernah nyentuh status premium. Paham. Dan Abah Tarmin nangkap logikan ini ya? Dia nangkep banget. Dia ngebunuh egonya buat tampil di lapangan lomba dan mendedikasikan seluruh sumber dayanya 100% murni buat penangkaran. Jenius. Sementara 200 orang awam tadi pasrah ngantre bertahun-tahun demi dapat anakan jantan dari Pak Samsul, Abah Tarmin beroperasi di balik layar. Diam-diam dia ngumpulin betinanya ya. Betul, ibarat perusahaan tech raksasa yang diam-diam ngakuisisi hak paten sebelum teknologinya booming, Abah Tarmin memborong indukan-indukan betina terah murni ring rawon. Dia ngamanin source code-nya dong. Bener banget, betina-betina legendaris yang punya nama sandi kayak rawon biru, rawon merah, dan rawon 150, ini diangkat jadi fondasi utama, jadi mesin cetak biologis di Macan Asia Farm. Tapi kan akuisisi sebesar itu butuh infrastruktur yang dukung ya. Disinilah detail teknis perawatannya Abah Tarmin jadi sangat memukau menurut saya. Yang soal suara air itu bukan sih? Iya. Di dalam kompleks kandang Macan Asia Farm, dia ngerancang modifikasi lingkungan yang sangat spesifik. Dia pasang sistem pompa air yang ngeluarin suara gemercik non-stop. Nah, jujur ya, waktu saya baca sumber kita, saya pikir gemercik air itu fungsinya cuma buat estetika doang. Biar kandangnya kelihatan santai kayak di lobi tempat spa gitu. Bukan buat relaksasi pengunjung pastinya. Ternyata mekanismenya jauh lebih manipulatif dari itu ya. Burung murai batu ini, apalagi yang bawa genetik petarung tingkat tinggi, punya insting teritorial yang luar biasa buas kan? Buas banget. Kalau mesin air itu dimatiin sedetik aja, keheningan bakal bikin mereka bisa dengar kepakan sayap atau siulan pejantan lain di kandang sebelah. Dan itu bikin mereka emosi. Langsung terbakar emosinya. Mereka bakal berusaha saling serang dari balik jeruji. Nah, suara gemercik air itu fungsinya sebagai white noise atau peredam akustik. Oh, buat nipu otak mereka ya? Betul. Frekuensi air itu meredam insting bertarung mereka dan secara nggak langsung maksa mereka ngalihin energinya ke insting reproduksi supaya mau kawin. Gila, pemahaman biomekanik dan psikologis kayak gitu sih yang ngebedain peternak biasa sama seorang visioner. Abah Tarmin benar-benar memanipulasi lingkungan buat maksimalkan output genetika. Bertahun-tahun loh, dia nahan diri, cuma ngeliat burung-burung juara ini bertelur tanpa pernah ngerasain tepuk tangan penonton di lapangan lomba. Kesabarannya baru meledak dan nemu momentum super pas tuh pas pandemi menghantam di tahun 2020 ya. Momen yang benar-benar ngubah peta kekuatan kicau mania. Di tahun itu muncullah format kompetisi baru yang sangat revolusioner, yaitu SMM atau Seduluran Murai Mania. Terus disusul juga sama SKN. SMM ini tuh game changer banget, karena mereka merombak total sistem penjurian. Oh iya, emang bedanya apa sama lomba biasa? Kalau di lomba konvensional, penonton sama pemilik burung kan sering banget tuh teriak-teriak dari pinggir lapangan. Itu bikin polusi suara yang bikin juri susah nilai secara objektif. Nah, SMM ini nerapin aturan tanpa teriak yang ketat banget. Senyap dong lapangannya. Hening. Di lingkungan yang hening itu, kualitas vokal murni, variasi lagu, intonasi, dan kejernihan suara burung tuh jadi satu-satunya parameter kemenangan. Kualitas mikroskopisnya kedengeran semua ya. Dan di panggung hening yang mengutamakan kualitas absolut itulah, raksasa yang tertidur di Gresik ini akhirnya terbangun. Abah Tarmin lepasin burung-burung hasil kreasinya ke arena. Dan Macan Asia Farm langsung mendominasi. Seketika, inilah titik di mana formula genetika berubah jadi matematika ekonomi yang, meledakkan akal sehat. Coba bayangin, apa yang terjadi pas DNA maskulin dari betina murni ring rawon disilangin sama pejantan-pejantan juara SMM punya Macan Asia Farm, pejantan kayak El Clasico, Pretorian, Godfather, sampai Peter Pan? Valuasinya langsung meroket nembus batas psikologis. Anakan atau trotol dari persilangan silang atas ini dihargai mulai dari 3 juta rupiah, terus ngerangkak naik ke 25 juta, 35 juta, dan puncaknya tembus 50 juta rupiah. Untuk individu tertentu ya, coba Anda resapi ini sejenak.
50 juta rupiah buat anak burung yang bahkan bulu ekornya aja belum tumbuh sempurna. Luar biasa ya. Salah satu pembelinya bahkan ada pekerja di Australia loh, yang rela ngeborong anakan dari Malang ini lewat pantauan jarak jauh doang. Dan ada satu pergeseran paradigma lagi nih di Macan Asia Farm. Paradigma soal anakan betina itu kan? Betul. Biasanya penghobi itu cuma memburu anakan jantan, karena cuma yang jantan yang dilombain. Betina nyaris nggak ada harganya. Tapi berkat reputasi genetik silangan SMM dan ring rawon ini, anakan betina yang baru menetas pun diburu dan laku puluhan juta. Karena kolektor cerdas di luar sana udah sadar. Mereka nggak lagi sekedar beli produknya aja. Tapi mereka rela invest besar-besaran buat beli pabriknya. Pabrik pencetak juara ya? Betul. Fenomena ini sebenarnya bawa kita ke sebuah evaluasi rasional sih. Kolektor yang berani ngeluarin uang puluhan juta ini kan bukan orang sembarangan. Mereka pengusaha, investor. Mereka nggak gampang ditipu. Pastinya. Kalau saya transfer uang seharga mobil bekas, itu ekspektasi absolut saya adalah saya lagi megang tiket emas ke podium juara. Kalau nyatanya burung itu cuman diam di lapangan, rasanya kayak dirampok siang bolong nggak sih? Apakah kenyataannya seindah harganya? Sayangnya, kenyataan di lapangan tuh sangat brutal. Nggak ada jaminan sama sekali. Hah? Sama sekali nggak ada jaminan? Nggak ada. Abah Tarmin secara transparan ngajarin filosofi membumi yang dikenal dengan nama Hukum 30-30-40. Apa tuh maksudnya? Jadi sebagai pemegang genetik terbaik sekalipun, dia negasin kalau bibit unggul, terah juara dan kemurnian galurnya itu cuma menyumbang maksimal 30% dari potensi akhir si burung. Tunggu. Cuma 30%. Jadi uang 35-50 juta itu murni cuma buat ngamanin pondasi biologis awalnya doang. Tepat sekali. Terus 70% sisanya lari kemana? Nah, 30% berikutnya itu jatuh sepenuhnya pada fase yang kita sebut masteran atau pendidikan. Oh, disekolahin burungnya. Bisa dibilang gitu. Dan ini bukan cuma perkara nyalain MP3 player di dekat sangkar burung ya. Ini tuh proses pengkondisian akustik yang sangat rumit. Pas trotol lagi ngalamin perkembangan saraf dan otak, pemiliknya harus nempatin burung-burung guru bersuara spesifik di sekeliling dia. Kayak burung cililin, kenari, atau cucak jenggot tadi ya? Iya, burung murai batu muda itu ibarat spons kosong. Dia harus nyerap dan merekam frekuensi suara dari guru-gurunya dan memahatnya ke dalam memori otot vokalnya biar bisa direproduksi pas dia dewasa nanti. Astaga, ini mah bener-bener proses doktrinasi audio tanpa henti ya. Iya. Tapi yang bikin kepala saya makin muter nih, 40% terakhirnya, Abah Tarmin nyebut kalau 40% sisanya adalah murni misteri alam, rejeki, dan mental bawaan. Memang begitulah alam bekerja. Gini penjelasannya. Murai batu di alam liar kan hewan soliter yang sangat jaga teritori ya. Iya, penyendiri kan mereka. Pas Anda bawa burung ini ke arena lomba, terus ngantung sangkarnya di tengah kepungan puluhan pejantan alfa lain yang semuanya berteriak nantang, tingkat stres yang dialami otak burung itu gila-gilaan. Kena mental ya. Betul. Genetik termahal dan masteran paling cerdas sekalipun nggak bakal guna kalau di lapangan nyali si burung ciut ngadepin tekanan luar. Masuk akal banget. Probabilitas ini tuh justru nunjukin betapa rasionalnya pasar dibalik harga yang sepintas kelihatan irasional tadi. Pembeli level dewa ini tahu persis risiko kegagalannya. Mereka rela lepas puluhan juta bukan buat beli kepastian menang ya kan? Betul, melainkan semata-mata buat beli probabilitas 30% genetik terbaik yang ada di pasar. Mereka beli hak istimewa buat mulai perlombaan selangkah di depan garis start, walaupun pada akhirnya mereka tetap harus lari sendiri buat nyelesain sisanya. Analisis yang sangat tajam. Oke, angka-angka dan probabilitas ini kan udah ngebuktiin ya betapa liarnya ekosistem premium murai batu. Tapi kita harus perluas lensa kita nih. Di luar sistem antrian bertahun-tahun punya Pak Samsul dan strategi persilangan mahal Abah Tarmin, gimana sih sebenarnya mesin industri ini gerak di level yang lebih luas? Nah, untuk jawab itu, kita bisa eksplorasi wawasan dari peternakan elit lain, contohnya Mau BF. Dan kita bakal ngebedah sekte-sekte metode perawatan yang ternyata bisa bertolak belakang banget. Beda peternak, beda aliran ya? Sangat beda. Tapi sebelum ke perawatannya, ada satu instrumen penentu valuasi lagi nih di mata pembeli kelas kakap. Namanya Katuranggan. Katuranggan? Ini semacam ilmu fisiognomi atau seni baca karakter anatomi gitu ya? Tapi khusus buat burung? Persis. Pas kolektor datang ke peternakan, mereka tuh nggak cuma minta selembar sertifikat keturunan. Mereka bakal memindai biomekanika burung pakai mata telanjang bak detektif. Wah, merhatiin fisiknya detail banget dong. Detail banget. Contoh klasiknya tuh ketebalan paruh.
Mereka bakal cari anakan dengan paruh besar dan tebal karena secara mekanis, rongga paruh yang lebar berkorelasi sama rongga suara yang lebih luas. Logis sih, makin gede ruangnya makin kincang suaranya. Nah, itu dia. Ini ngehasilin tembakan volume suara yang memekakan telinga. Itu warisan genetik adaptasi dari murai hutan Kalimantan sebenarnya. Menarik. Terus soal panjang kaki itu gimana? Saya baca itu bagian yang paling mekanis dan briliansi menurut saya. Iya, fisiognomi ini makin presisi pas bahas kaki. Kaki pada seekor burung petarung tuh bukan cuma pajangan estetika, tapi itu fondasi yang mendikte gaya bertarungnya secara keseluruhan. Pembeli yang cerdas pasti rewel banget nih soal rasio kaki. Kalau Anda pengen burung dengan gaya tarung yang disebut sujud-sujud, yang burungnya bakal nunduk-nunduk dramatis ke arah lawan sambil mutahin kicauan, gitu kan, Anda wajib cari anakan yang kakinya pendek. Kenapa harus pendek? Karena postur ceper ini ngasih center of gravity atau pusat gravitasi yang rendah. Ini esensial banget buat ngejaga keseimbangan pas lakuin gerakan ekstrim berulang-ulang tanpa gampang capek. Oh, mekanika tubuh banget ya. Banget. Sebaliknya, kalau Anda lebih suka gaya main elegan yang tegak stabil atau sering disebut setengah kopling gitu, Anda bakal cari burung yang kakinya lebih panjang. Kaki panjang ngasih daya tahan posisi yang lebih baik, walau mungkin kurang eksplosif ya gerakannya. Anatomi tubuh secara harfiah mendikte taktik performa di lapangan. Luar biasa. Variabel-variabel anatomi inilah yang akhirnya memunculkan keragaman pendekatan bisnis yang sangat kontras di industri ini. Nggak ada satu standar operasional tunggal. Contohnya kayak mau BF tadi ya. Iya, mau BF ini sukses mencetak terah jawara kayak Serdadu, Askar, dan Capetang. Tapi secara sistem bisnis, mereka nolak mentah-mentah model omakase atau daftar tunggu tahunan kayak Pak Samsun. Terus sistemnya gimana? Mereka jalankan operasional pakai sistem semi-syariah. Intinya, transaksi instan tanpa utang waktu. Nggak ada daftar inden, nggak ada tahan-tahan uang muka. Kalau stok ada, barang langsung dijual. Betul. First come, first serve. Siapa cepat, dia dapat. Nggak bisa cuma modal uang beli bibit doang ya. Nggak bisa. Ngeluarin 50 juta buat anakan ring rawon tanpa punya kapasitas buat mendidik dan merawatnya, itu sama konyolnya kayak Anda beli supercar bermesin V12 yang super buas, tapi Anda nggak tahu cara nginjek pedal koplingnya. Anda nggak bakal maju kemana-mana. Yang ada malah mesinnya kebakar. Analogi supercar itu merangkum semuanya dengan sempurna. Cetak biru genetika cuma ngasih Anda limit batas kecepatan maksimal, tapi kendali setir di lintasan balap sepenuhnya ada di tangan dingin Anda sendiri. Luar biasa banget sesi kita kali ini. Kita udah bongkar ekosistem ini dari akarnya. Berawal dari keajaiban genetika tak terduga di desa kecil Mojosari. Iya, seekor betina yang punya anomali hormon maskulin yang akhirnya melahirkan dinasti ring rawon berkaki hitam. Terus kelangkaan murni itu dimonopoli lewat strategi akuisisi cerdas dan kesabaran dewa dari Abah Tarmin di Gresik yang nyimpen gen langka itu bertahun-tahun buat disilangin sama jawara vokal SMM. Pasar murai batu premium ini benar-benar mikrokosmos ekonomi yang sangat sempurna menurut saya. Dia digerakkan sama persilangan antara ilmu pengetahuan empiris dan passion yang menggebu-gebu. Nah, kenapa sih detail-detail gila ini relevan buat Anda? Walaupun Anda mungkin nggak punya niatan miara burung seumur hidup Anda, kisah ini tuh sebuah masterclass nyata tentang visi bisnis, tentang pengorbanan nahan ego demi investasi jangka panjang, dan yang terpenting, betapa mahalnya nilai dari sebuah kelangkaan yang autentik. Sesuatu yang nilainya tumbuh organik dari seleksi alam ya, bukan dicetak massal sama mesin pabrik di Tiongkok. Bener banget. Dan hal ini memunculkan satu pertanyaan penting yang relevan banget buat kita renungkan bareng. Realitas dari peternakan murai batu ini menampar kita dengan kesadaran baru. Kesadaran apa tuh? Bahwa kemewahan tertinggi pada akhirnya bukanlah kecepatan komputasi, melainkan waktu dan ketidakpastian alam itu sendiri. Anda sehebat apapun, sekaya apapun, nggak bisa memprogram sebutir telur buat menetas lebih cepat. Anda nggak bisa nyogok untayan DNA biar langsung ngehasilin kaki pendek buat gaya tarung sujud. Karena alam punya ritmenya sendiri. Dan dia nggak punya cheat code yang bisa dihack sama komputer manapun. Tepat. Pertanyaannya kemudian adalah, di dunia modern yang semuanya makin gampang diprediksi, direkayasa, dan dikendalikan sama algoritma, seberapa besar harga yang bersedia Anda bayar untuk sebuah probabilitas murni yang nggak tunduk sama mesin manapun?
Sebuah perenungan yang sangat-sangat tajam, berapa harga sebuah probabilitas. Kalau di ekosistem kicomania ini jawabannya sih udah jelas banget ya, 50 juta rupiah untuk makhluk kecil berumur 1 bulan yang masih harus diajari cara bernyanyi menantang dunia. Terima kasih Anda sudah menemani penelusuran kita kali ini. Jangan pernah biarkan rasa ingin tahu Anda padam ya. Teruslah membedah setiap fenomena di bidang apapun yang lagi Anda tekuni. Sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita selanjutnya.